Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala ali sayyidina Muhammad ya zaman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan video, yaitu video tentang keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi ada 4 aspek. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Oke, dari 4 aspek itu akan dijelaskan secara detail dengan teman-teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Fadliansyah. Oke, masuk kita ke aspek pertama. Baiklah, saya Nurul Melani akan menjelaskan tentang aspek keamanan yang pertama, yaitu aspek keamanan privasi atau kerahasiaan. Aspek keamanan atau privasi kerahasiaan merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai konteks, contohnya seperti informasi teknologi dan komunikasi. Adapun poin-poin yang relevan dalam aspek keamanan privasi, yaitu ada enkripsi data, privasi kebijakan, dan pembaruan reguler. Sini akan menjelaskan tentang contoh kasus aspek keamanan privasi atau kerahasiaan yang berjudul tentang kebocoran pada Tokopedia. Pada tahun 2020, Tokopedia telah mengalami kebocoran data. Kebocoran data tersebut mencakup tentang informasi pelanggan seperti alamat email, nomor telepon, sandi, dan informasi lainnya. Namun, perusahaan Tokopedia pun merespon dengan cepat dan memberitahu kepada pelanggan agar mengganti sandi sebagai pertahanan tambahan. Berikut adalah cuplikannya. Bocornya jutaan akun pengguna dan merchant Tokopedia membuat pemerintah turun tangan. Pemerintah bersama Badan Siber dan Sandi Negara berjanji akan melakukan evaluasi dan penyelidikan terhadap kasus ini. Demikian salah satu kesepakatan dari hasil pertemuan virtual antara Kemenkominfo, BSSN, serta pihak Tokopedia. Pasca peretasan itu, pemerintah berkeinginan digital ekonomi nasional, khususnya e-commerce, tetap berjalan baik dan lancar. Pihak Tokopedia sendiri menyatakan data keuangan dan akun dari pengguna masih aman. Namun demikian, pemerintah tetap menganjurkan penggantian kata sandi pengguna Tokopedia. Oke, kita lanjut ke aspek kedua. Saya Nurjana Dwi Putri Samosir akan membawakan aspek yang kedua, yaitu aspek integritas atau integrity. Integritas atau integrity ini maksudnya adalah data atau sistem ini tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak berhak. Contohnya, saldo rekening bank tidak boleh diubah jika transaksi tersebut tidak dilakukan dengan sah. Contoh yang kedua adalah pilihan di pemilu menggunakan e-voting dapat dipastikan data tersebut sampai di pusat. Integritas atau integrity ini memiliki berbagai macam serangan, diantaranya itu ada spoofing atau pemalsuan, yang kedua ada ransomware yaitu mengubah berkas di enskripsi sehingga berkas tersebut tidak dapat diakses. Yang ketiga ada man in the middle yaitu mengubah data di pertengahan perjalanan sehingga data tersebut berubah arah tujuan. Integritas atau integrity juga memiliki berbagai macam perlindungan, diantaranya ialah message authentication code, yang kedua ada hash function, yang ketiga menggunakan digital signature. Berikut adalah contoh kasus integritas atau integrity sebagai berikut. Membongkar penipuan yang dilakukan di daerah Sumatera Selatan dengan kerugian sekitar 20 miliar rupiah. Modus sindikat ini adalah menipu hingga berhasil mengetahui OTP atau one time password dari nasabah. Polisi menyatakan penipuan menipu. Dan kita lanjut ke aspek ketiga. Saya Dimas Arlanda akan menjelaskan aspek keamanan yang ketiga, yaitu authentication atau autentikasi. Dengan autentikasi ini, sebuah sistem pengakses data akan mengenali apakah orang tersebut memiliki hak akses atau tidak. Misalnya dalam sistem keamanan finansial, banyak metode autentikasi yang melibatkan metode tambahan seperti PIN, face detection, OTP, maupun autentikasi 2 arah. Semua itu ditujukan untuk menambah sistem keamanan ekstra. Contoh kasus authentication yang ada di Indonesia yaitu kebocoran data asuransi BRI Life. Perusahaan asuransi BRI Life diduga bocor dan dijual ke dunia maya. Barreskrim Polri selidiki dugaan kebocoran data nasabah tersebut. Pada Juli 2021, sekitar 2 juta data nasabah BRI Life diduga telah bocor dan dijual secara online seharga $7.000 atau sekitar 101,6 juta rupiah. Hal ini diungkap pertama kali oleh akun Twitter Under the Bridge yang mengklaim bahwa hacker telah mengambil 250 GB data BRI Life yang di dalamnya termasuk 2 juta data nasabah dalam format file PDF dan juga 463.000 dokumen lainnya. Data-data tersebut berisi informasi, foto KTP, rekening, nomor wajib pajak, akta kelahiran, hingga rekam medis. Diduga kebocoran data tersebut terjadi karena ada celah keamanan di dalam sistem elektronik BRI Life
yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan kita lanjut aspek keempat. Saya Angko Jumanurung akan menjelaskan tentang availability dalam keamanan sistem informasi. Availability dalam keamanan sistem informasi adalah kemampuan untuk menjaga layanan atau sistem agar dapat diakses oleh pengguna dan tanpa adanya gangguan atau error dari pihak lainnya. Contoh kasusnya adalah pada tahun 2019, bank terkemuka di Indonesia yaitu Mandiri telah mengalami error dan saldo nasabah itu tiba-tiba berkurang secara drastis. Akan tetapi dari pihak Mandiri tersebut telah mengkonfirmasi bahwa nasabah tidak usah khawatir karena antara 3-4 jam itu akan sistemnya kembali seperti semula. Dan yang akan diperbaiki adalah seperti transfer, m-banking, ATM, dan lain-lain. Berikut ini adalah cuplikannya. Informasi pertama pemirsa, sebagian nasabah Bank Mandiri di seluruh Indonesia panik karena jumlah saldo mereka berkurang. Bank Mandiri mengakui terjadi kesalahan sistem data yang berdampak pada 10% nasabah mereka. Sejak Sabtu pagi, kantor-kantor Bank Mandiri di seluruh Indonesia penuh dengan para nasabah yang menyampaikan keluhan. Nasabah menanyakan jumlah saldo di rekening bank mereka yang berkurang meski tidak melakukan transaksi apapun. Sebagian nasabah mengaku saldo mereka justru bertambah. Kesimpulan dari 4 konsep keamanan yang telah dibahas. 1. Privasi. Prinsip privasi adalah hak individu untuk memiliki kendali atas informasi pribadi mereka dalam era digital ini. Perlindungan privasi menjadi semakin penting karena jumlah besar data yang dikumpulkan dan dipertukarkan secara online. Kebutuhan untuk melindungi privasi mengharuskan organis. 2. Integritas. Integritas data mencakup kebutuhan untuk memastikan bahwa data tetap utuh dan tidak mengalami modifikasi yang tidak sah. Dalam konteks keamanan informasi, integritas melibatkan penerapan kontrol akses yang ketat, penggunaan tanda tangan digital, dan audit rutin untuk memverifikasi. 3. Autentikasi. Autentikasi adalah proses memverifikasi identitas seseorang atau entitas sebelum memberikan akses ke sistem atau informasi yang sensitif. Metode autentikasi yang umum meliputi penggunaan kata sandi, kunci token, dan biometrik. 4. Availability. Layanan dan infrastruktur harus tersedia dan berfungsi dengan baik ketika dibutuhkan, sehingga pengguna dapat mengakses informasi dan layanan yang mereka perlukan tanpa gangguan. Bapak ngampu, bukan ngampu.